Setelah batu altar itu hancur menjadi serpihan kecil, Tantri dan Kiara berdiri tegang di sekitar altar yang kini hanya meninggalkan debu dan retakan di tanah. Sisa-sisa energi yang menguar dari tempat itu masih terasa, menciptakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Mata Tantri menatap jauh ke arah hutan, menembus kabut tipis yang mulai terangkat oleh embusan angin. Ia memejamkan mata, mencoba membaca jejak yang tertinggal. Ia dapat merasakan aura 5 sosok yang baru saja melarikan diri dari sekitar altar. Aura mereka begitu jelas, seolah masih meninggalkan jejak samar di udara. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang sangat pekat, berbeda dari yang lain. Sebuah kekuatan yang pernah ia temui sebelumnya. Tantri hanya tersenyum kecil, memandangi sisa-sisa aura itu, lalu berbalik menghadap Kiara. Tidak perlu mengejar mereka, ucap Tantri datar. Mereka sudah terlalu jauh, dan ini belum waktunya. Kita fokus ke tujuan kita. Kiara mengangguk, meski masih ada ketegangan di wajahnya. Tantri tampak lebih tenang. Namun di balik ketenangannya, pikirannya bekerja keras menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang belum terjawab. Ia tahu, pertemuan dengan 5 sosok itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tanpa banyak bicara, keduanya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju lembah hitam. Tubuh mereka melesat dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan altar yang sunyi di belakang. Angin dingin malam menamparkan wajah mereka. Namun langkah mereka tetap mantap, seolah tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan itu. Di arah timur, semburat jingga mulai muncul di cakrawala, pertanda bahwa malam akan segera berganti pagi. Cahaya fajar perlahan mengusir kegelapan, memberikan kehangatan yang lembut di sepanjang perjalanan mereka. Suara burung-burung yang mulai berkicau menyambut pagi menjadi latar yang mengiringi langkah mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah pasar yang cukup ramai. Kontras dengan keheningan malam sebelumnya, pasar itu penuh dengan kehidupan. Pedagang-pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka, dari hasil panen segar hingga kain berwarna-warni. Suara riuh rendah tawar-menawar bercampur dengan suara lonceng kecil yang tergantung di beberapa gerobak dagangan. Tantri berhenti sejenak, matanya menyapu keramaian itu. Ia melihat sebuah warung sederhana di sudut pasar, dengan atap rumbia yang tampak lusuh namun menyambut. Aroma masakan yang menggoda tercium dari arah warung itu, membuat perutnya yang keroncongan berbunyi lirih. Tantri melirik Kiara dan mengangguk ke arah warung itu. Sepertinya kita perlu istirahat sebentar, ucap Tantri sambil melangkah menuju warung. Kiara mengikuti di belakang. Senyumnya samar. Keduanya masuk ke warung itu dan memilih tempat duduk di sudut, jauh dari keramaian. Mereka memesan makanan sederhana, sekadar untuk mengisi tenaga yang terkuras sepanjang malam. Namun, saat duduk di halaman depan warung, Tantri merasakan sesuatu. Sebuah aura yang tidak asing kembali hadir, mengintai dari kejauhan. Ia tidak langsung bereaksi, hanya terdiam dan menutup matanya, mencoba membaca kehadiran itu dengan hati-hati. Aura itu terasa tidak mengancam, namun cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Ia tahu sosok ini telah mengikuti mereka sejak lama. Mungkin sejak mereka meninggalkan altar batu tadi malam. Tantri menghela napas panjang. Matanya perlahan terbuka, menatap kosong ke depan sambil mencoba mencerna setiap langkahnya. Siapa sebenarnya kau? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kiara, yang duduk di seberangnya, mengangkat alis, namun tidak bertanya. Ia tahu Tantri sedang merenung, dan itu bukan waktunya untuk mengganggu. Dalam hati, Tantri mulai menyusun kesimpulan. Aura itu bukan milik musuh. Setidaknya untuk saat ini. Sosok yang mengikutinya tampaknya memiliki niat baik. Meski kehadirannya masih menyisakan misteri yang sulit dijelaskan. Apa yang kau inginkan dariku? Bisiknya lagi.
kali ini dengan nada lebih tegas. Namun, Tantri tahu, jawaban dari pertanyaan itu tidak akan datang dengan mudah. Sosok itu akan terus mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan maksud sebenarnya. Untuk saat ini, Tantri hanya bisa menerima bahwa di balik setiap langkahnya, selalu ada misteri yang membayangi. Dan mungkin, saatnya untuk mengungkap misteri itu akan segera tiba. Sambil menyantap makanan mereka, Tantri tetap waspada. Matanya sesekali melirik ke arah luar warung. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, dan rahasia yang menunggu di lembah hitam mungkin akan menjawab sebagian dari teka-teki ini. Baru saja Tantri dan Kiara selesai menikmati makanannya, tiba-tiba suara ledakan keras mengguncang suasana. Wah, Tantri berdiri dari tempat duduknya. Pandangannya tajam mengarah ke sumber suara yang tak jauh dari warung tempat mereka beristirahat. Debu mengepul, diikuti teriakan panik para pedagang dan pembeli yang berhamburan mencari tempat berlindung. Di tengah kericuhan itu, terlihat 7 pria bertubuh besar dan kasar, dengan wajah beringas yang menyiratkan tidak ada belas kasihan. Mereka mengerumuni seorang pria tua yang tersungkur di tanah. Tubuhnya gemetar penuh ketakutan. Wajah pria tua itu penuh luka, dengan darah segar mengalir dari hidungnya. Salah satu pria beringas itu mengangkat kaki kirinya, menginjak dagangan si pedagang tua hingga berantakan. "Ayo, cepat bayar. Kau sudah 3 bulan tidak membayar uang keamanan," bentak salah satu pria dengan suara menggelegar. Pria tua itu merangkak dengan tubuh gemetar. Iya tuan. Tapi, beberapa bulan ini jualan kami sepi. Jangankan untuk membayar uang keamanan. Untuk makan sehari-hari saja kami kesulitan. Ucapnya dengan suara bergetar, memohon ampun. Tantri menyaksikan dari kejauhan. Matanya menyipit menahan amarah. Namun, alisnya sedikit berkerut. Karena ia dapat merasakan sesuatu yang ganjil. Aura dari pedagang tua itu bercahaya. Bukan aura orang biasa. Ada kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh pria tua itu. Begitu kuat hingga ia tahu jika pria itu mau, ia dapat dengan mudah memusnahkan ke-7 pria beringas tersebut dalam sekejap. Tantri melirik Kiara, yang juga memerhatikan dengan pandangan waspada. Tapi keduanya memilih untuk tidak langsung bertindak. Pemilik warung, seorang wanita muda dengan wajah penuh kecemasan, mendekati Tantri dan Kiara. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Nini?" tanya Tantri dengan nada tenang namun tajam. Wanita itu menghela napas panjang. Raut wajahnya mencerminkan keputusasaan. "Yah, begitulah, Nona. Sudah beberapa tahun ini pasar kami dikuasai oleh perguruan tapak hitam. Kami harus membayar 3 macam iuran di pasar ini. Pertama, uang sewa tempat kepada pemilik tanah. Kedua, uang keamanan kepada para preman. Dan ketiga, iuran yang katanya untuk pembangunan pasar. Tapi lihat sendiri, Nona, pasar ini tetap saja tidak ada perubahan." Tantri menatap dalam ke mata wanita itu. "Siapa yang berada di balik ini semua?" tanyanya serius. Wanita itu menggeleng kecil, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Mereka bilang perguruan tapak hitam yang melindungi pasar ini. Tapi sebenarnya, mereka yang menjadi momok bagi kami. Preman-preman itu adalah murid-murid perguruan tapak hitam. Bahkan, salah satu dari 7 orang itu adalah adik dari guru perguruan tersebut. Dulu, sebelum mereka datang, pasar ini sangat ramai, Nona. Tapi sekarang, orang-orang takut. Dagangan kami sepi. Pelanggan enggan datang karena ulah mereka." Tantri diam sejenak. Pikirannya mencerna informasi itu. Ia melirik ke arah Kiara, yang tampaknya juga sudah memahami situasinya. Tantri mengangguk pelan. Tatapan matanya berubah dingin dan penuh tekad. "Jadi perguruan tapak hitam ya?" gumam Tantri sambil melangkah keluar warung. Kiara, yang sudah memahami isyarat itu,
tersenyum kecil. Kita harus membersihkan tempat ini dari kejahatan mereka. Orang-orang ini sudah terlalu lama menderita, ucap Kiara dengan suara tegas, seolah menyetujui keputusan Tantri. Mereka berdua berjalan mendekati kerumunan. Langkah mereka mantap. Tubuh mereka memancarkan aura yang membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. 7 pria beringas yang masih menyiksa pedagang tua itu kini menjadi sasaran perhatian Tantri dan Kiara. Sudah cukup, ucap Tantri. Suaranya dingin namun menggetarkan. Ketujuh pria itu menoleh serempak. Wajah mereka tampak terkejut. Salah satu dari mereka, yang tubuhnya paling besar, maju dengan sikap arogan. Siapa kau? Perempuan, jangan ikut campur urusan kami. Kalau tidak ingin bernasib seperti orang tua ini, ancamnya. Tantri tersenyum tipis. Namun senyum itu penuh ancaman. Kau sudah cukup membuat orang-orang di sini menderita. Jika kau masih ingin bernapas, tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Pria itu tertawa keras. Namun tawanya langsung terhenti saat merasakan aura dingin yang terpancar dari tubuh Tantri. Sementara itu, Kiara hanya berdiri di belakang Tantri, mengawasi situasi dengan tenang, namun siap bertindak kapan saja. Kami akan memberi mereka pelajaran, bisik Kiara. Tantri mengangguk pelan. Matanya menatap tajam ke arah ketujuh pria itu. Ia tahu, perguruan tapak hitam adalah ancaman yang lebih besar. Namun membersihkan preman-preman ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan kedamaian di pasar ini. Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Dalam sekejap, Tantri dan Kiara melesat. Tubuh mereka bergerak cepat seperti bayangan. 7 pria beringas itu, yang awalnya merasa percaya diri, kini terkejut melihat kecepatan dan kekuatan Tantri dan Kiara. Dalam beberapa jurus saja, mereka tersungkur satu persatu, tidak mampu melawan. Tantri berdiri di tengah, matanya menatap ke arah pria tua yang masih terduduk di tanah. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Sudah waktunya kalian melawan. Jangan biarkan kejahatan menguasai kalian." Kiara menatap Tantri, lalu kembali mengangguk. Ini baru permulaan. Kita harus menuju perguruan tapak hitam dan mengakhiri semuanya, ucapnya dengan suara mantap. Tantri dan Kiara pun meninggalkan pasar itu, membawa tekad untuk menghapus pengaruh perguruan tapak hitam dari tempat ini dan membebaskan orang-orang dari ketakutan yang selama ini mereka rasakan. Tantri dan Kiara pun melesat ke arah timur menuju perguruan tapak hitam. Namun Tantri sebelum melesat ia merasakan ada 2 aura yang sangat ia kenal. Tapi ia lupa itu aura siapa. Namun Tantri mengabaikan 2 aura itu. Terus melesat ke arah timur bersama Kiara. Di pasar, setelah Tantri pergi, terlihat seorang kakek tua memikul dagangannya. Mendekat pada tempat kejadian tadi, sosok tua itu pun berhenti. Di tengah-tengah para pedagang yang berkumpul. Wah, siapa tadi itu? Kekuatannya sangat dahsyat. Hanya dengan lambaian tangannya, 7 preman yang terlihat kuat tersungkur ke tanah tak dapat bergerak, ucap salah satu pedagang. Pemilik warung pun mendekat. Iya Kang. Tadi kedua pendekar itu makan di warungku. Aku tak menyangka mereka berdua pendekar yang tangguh. Dunia ini akan selalu membutuhkan orang-orang seperti mereka. Bahkan mereka membayarku dengan 1 kepeng emas untuk membayar makanan mereka. Ucap pemilik warung itu memperlihatkan 1 kepeng emas pada semua pedagang. Semoga Sang Dewata melindungi mereka dan kejahatan perguruan tapak hitam segera teratasi. Ucap lagi salah satu dari pedagang lainnya. Namun sosok tua yang tadi memikul dagangannya pun mendekat. Aku tahu siapa mereka, ucap sosok itu. Para pedagang pun terkejut kehadiran seorang pedagang tua itu. Siapa mereka Ki? Tanya pemilik warung. Iya. Iya. Siapa mereka Ki? Serempak semua pedagang antusias. Kalau kami nanti tahu,
Dan kedua pendekar itu benar-benar bisa mengeluarkan kami dari kekalutan ini. Kami akan mengadakan upacara besar-besaran di pasar ini. Dan mendoakan semoga kedua pendekar itu selalu dalam perlindungan Sang Dewata. Ucap lagi seorang pedagang. Iya. Iya. Betul. 1 gerobak ikan laut akan aku persembahkan untuk acara itu nanti. Ucap lagi pedagang yang terlihat ia adalah pedagang ikan laut. Tenang. Tenang. Ucap sosok tua itu menenangkan suara para pedagang itu. Yang wanita itu adalah pendekar 7 rupa dan yang pria adalah pendekar master pedang harimau biru. Ucap sosok itu. Semua pedagang itu pun membelalakkan mata mereka. Karena julukan itu tak asing bagi mereka. Para pedagang langsung saling pandang dengan wajah penuh kekaguman dan ketegangan setelah mendengar pernyataan dari pedagang tua itu. Nama pendekar 7 rupa dan pendekar master pedang harimau biru bukanlah nama yang asing bagi mereka. Benarkah itu mereka? Ki, tanya pemilik warung dengan suara hampir berbisik. Seolah takut kata-katanya akan menggema dan menarik perhatian yang salah. Betul. Aku mengenali aura mereka. Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Jawab si pedagang tua dengan nada penuh keyakinan. Pendekar 7 rupa dikenal karena kemampuannya menggunakan berbagai ilmu sakti yang tidak tertebak. Dan Kiara, pendekar pedang itu, adalah ahli waris jurus harimau biru yang terkenal di seluruh penjuru. Jika mereka memutuskan untuk bertindak, maka perguruan tapak hitam akan menghadapi bencana besar. Seorang pedagang ikan, yang sebelumnya berjanji akan menyumbang 1 gerobak penuh ikan untuk upacara, langsung berkata, kalau benar itu mereka, maka perguruan tapak hitam pasti akan musnah. Tapi bagaimana mereka bisa sampai ke pasar kecil ini? Bukankah mereka hanya muncul di medan yang lebih besar? Kadang, orang besar justru hadir untuk masalah kecil yang menyentuh hati mereka. Jawab pedagang tua itu sambil menatap jauh ke arah timur. Dan aku yakin, kehadiran mereka di sini adalah pertanda baik bagi kita semua. Pemilik warung memandang kepeng emas yang tadi ditinggalkan Tantri dengan mata berbinar. Jika mereka berhasil mengalahkan perguruan tapak hitam, aku berjanji akan menggantungkan kepeng ini sebagai simbol keberkahan dan perlindungan. Semua pedagang sepakat bahwa jika Tantri dan Kiara mampu menyingkirkan ancaman perguruan tapak hitam, mereka akan mengadakan perayaan besar-besaran untuk menghormati keduanya. Namun, di sisi lain, sosok pedagang tua itu tetap memandang ke arah timur dengan sorot mata yang berbeda. Campuran antara kekaguman, rasa hormat, dan sedikit rasa bersalah. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, Tantri, Kiara, semoga jalan kalian selalu terang. Dan semoga kalian tidak ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sementara itu, di tengah perjalanan, Tantri dan Kiara terus melesat dengan kecepatan luar biasa. Hembusan angin dari langkah mereka membuat dedaunan beterbangan, menciptakan jejak samar ke arah perguruan tapak hitam. Namun, dalam keheningan perjalanan itu, Tantri masih terusik oleh perasaan aneh. Kiara, panggil Tantri tiba-tiba, memecah keheningan. Iya, ada apa? Kiara menoleh, sedikit melambatkan langkah. Aku merasa ada yang aneh, ucap Tantri dengan nada serius. Tadi di pasar, aku merasakan 2 aura yang sangat kukenal. Tapi aku tidak bisa mengingat siapa mereka. Sepertinya mereka ada hubungannya dengan masa laluku. Kiara mengangguk pelan. Mungkin ada alasannya kenapa kau tidak mengingatnya sekarang. Fokuslah pada tujuan kita. Perguruan tapak hitam harus dihentikan. Setelah itu, kita bisa menyelidiki siapa mereka. Tantri menghela napas panjang dan mengangguk. Baiklah, aku hanya berharap perasaan ini tidak menjadi gangguan di saat kita membutuhkan fokus penuh. Di bawah terik matahari, bayangan keduanya semakin menjauh, melesat menuju takdir yang sudah menanti mereka di perguruan tapak hitam. Sementara itu, di pasar,
Semua pedagang mulai berdoa agar keadilan segera tiba di tempat mereka.